Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir mengapa putri termulia Rasulullah SAW justru hidup dalam kesederhanaan yang nyaris tidak punya apa-apa? Beliau menangis bukan karena dunia, tapi karena cintanya kepada ayahnya dan karena rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita duduk sejenak, tenangkan hati dan renungkan bagaimana seorang wanita yang lahir dari keluarga kenabian bisa menjadi teladan seluruh umat manusia hanya dengan kesabaran, kerendahan hati, dan keikhlasan yang luar biasa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang sabar sebagaimana kesabaran Sayyidah Fatimah, lembut sebagaimana kelembutannya, dan kuat sebagaimana keteguhan imannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kirimkan salawat terbaik untuk Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Simak kisah ini sampai akhir karena di dalam air mata Sayyidah Fatimah ada warisan iman yang lebih berharga dari seluruh dunia dan isinya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Kelahiran yang dikelilingi fitnah dan nubuah. Pada masa-masa awal kenabian, Makkah bukan hanya kota perdagangan dan berhala, tapi juga tempat paling berat bagi orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Rasulullah SAW baru saja diangkat sebagai nabi dan mulai menyampaikan risalah tauhid. Sebagian kecil orang beriman, namun mayoritas menolak. Quraisy memandang dakwah ini sebagai ancaman terhadap kehormatan, ekonomi, dan tradisi mereka. Tekanan datang bertubi-tubi. Setiap kali Rasulullah SAW membaca Al-Quran di dekat Ka'bah, mereka mencaci, menuduh beliau tukang sihir, bahkan melempar kotoran di punggungnya. Di rumah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berdiri sebagai pendukung utama. Beliau menenangkan suaminya setiap kali pulang dengan tubuh penuh debu dan hati yang lelah. Rumah itu kecil, namun di sanalah cahaya dakwah menyala. Dalam suasana berat seperti itu, datang kabar yang membuat hati Rasulullah SAW dan Sayyidah Khadijah bergetar. Sayyidah Khadijah mengandung lagi. Kehamilan ini terjadi di tengah tekanan Quraisy yang semakin kasar. Sebagian ulama seperti Al-Waqidi menyebut bahwa Sayyidah Fatimah lahir sebelum kenabian. Tetapi mayoritas ulama termasuk Ibnu Sa'ad dalam Tobaqotnya dan Ibnu Hajar dalam Al-Isabah menegaskan bahwa kelahirannya terjadi setelah kenabian, sekitar tahun kelima. Artinya, Sayyidah Fatimah lahir di tengah gejolak dakwah, bukan di masa tenang. Riwayat dari sejarawan Islam klasik menunjukkan Sayyidah Khadijah melahirkan Sayyidah Fatimah di rumahnya di Mekah, tanpa kemewahan. Tidak ada pelayan, tidak ada kemeriahan, hanya ketenangan seorang ibu yang tahu bahwa anaknya akan tumbuh dalam badai ujian. Sayyidah Fatimah adalah anak bungsu dari 4 putri Rasulullah SAW setelah Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, dan Sayyidah Ummu Kulsum. Ketika Sayyidah Fatimah lahir, kondisi rumah tangga Rasulullah sudah berat. Dakwah beliau semakin terbuka dan gangguan Quraisy semakin keras. Beberapa keluarga muslim dianiaya, sahabat disiksa di depan umum, dan Sayyidah Khadijah pun ikut merasakan tekanan sosial karena menjadi istri seorang pembuat masalah, sebagaimana mereka menuduh. Namun, Sayyidah Khadijah tidak goyah. Beliau memeluk bayinya dengan doa, menyusui sambil menatap wajah kecil yang kelak akan tumbuh di tengah cobaan. Dalam rumah itu, tidak ada pelayan yang mengurus, tidak ada kemewahan seperti rumah wanita bangsawan Quraisy. Rasulullah mengajarkan kesederhanaan sejak awal. Makanan sering terbatas, kadang hanya roti dan air. Tapi di tengah kekurangan itu, rumah Rasulullah adalah tempat ilmu,
tempat doa dan tempat kasih sayang. Anak-anaknya tumbuh dengan didikan langsung dari seorang nabi dan seorang wanita beriman yang agung. Sayyidah Fatimah kecil mulai mengenal suasana yang tidak biasa bagi anak seusianya. Ketika sebagian anak Quraisy bermain dengan baju indah dan kalung emas, beliau menyaksikan ayahnya diejek dan dilempari batu. Beliau mendengar orang-orang memanggil ayahnya orang gila, pemutus silaturahim, dan perusak tradisi. Bagi anak sekecil itu, pemandangan seperti itu mengguncang, tapi justru dari situlah terbentuk keteguhan jiwanya. Para ulama meriwayatkan Sayyidah Fatimah tumbuh dengan sifat yang sangat lembut dan perhatian. Beliau sering memandangi ayahnya yang baru pulang dari dakwah, lalu diam-diam membersihkan debu dari pakaian beliau. Ibnu Sa'ad mencatat bahwa sejak usia kecil, Sayyidah Fatimah dikenal pendiam, pengamat, dan cepat menangkap suasana hati orang di sekitarnya. Beliau tahu kapan ayahnya sedang letih atau sedih, meski tidak diucapkan. Sementara itu, Sayyidah Khadijah semakin tua dan kesehatannya semakin melemah. Namun, beliau tetap memikul tanggung jawab besar, menjaga Rasulullah, mendidik anak-anak, dan menenangkan suasana rumah yang terus diawasi oleh kaum Quraisy. Sayyidah Fatimah menjadi saksi kecil dari perjuangan besar seorang ibu yang beriman. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan keyakinan bahwa sabar adalah kekuatan, bukan kelemahan. Di sekitar mereka, kondisi umat semakin tegang. Quraisy mulai melarang siapapun berbicara dengan pengikut Rasulullah. Cemoohan semakin meluas. Rumah Rasulullah sering didatangi tamu rahasia, orang-orang yang diam-diam beriman seperti Abu Bakar Asy-Syiddiq, Ammar bin Yasir, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidah Fatimah kecil melihat itu semua. Beliau mungkin tidak memahami seluruh maknanya, tetapi beliau tahu bahwa ayahnya membawa sesuatu yang besar, dan karena itu mereka dimusuhi. Sebagian riwayat dalam Sirah Ibnu Hisam menyebut anak-anak Rasulullah kadang ikut dikucilkan oleh anak-anak Quraisy yang lain. Mereka ditolak bermain atau disebut anak si gila, meski tidak ada teks eksplisit tentang reaksi Sayyidah Fatimah kecil. Para ahli sejarah menilai bahwa pengalaman sosial semacam itu berperan besar membentuk kepribadiannya kelak, yaitu sabar, penyayang, tapi tegas ketika membela kebenaran. Dari tahun ke tahun tekanan semakin keras, namun justru dalam tekanan itulah keluarga Rasulullah menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Di tengah situasi inilah Sayyidah Fatimah tumbuh, bukan dalam suasana istana, tetapi di tengah perjuangan tauhid. Beliau tidak dibesarkan dengan harta, melainkan dengan pandangan mata yang setiap hari melihat ayahnya tetap tersenyum walaupun dihina. Kelahirannya menjadi rahmat di tengah fitnah. Di saat sebagian keluarga Quraisy sibuk menjaga kehormatan kabilah, keluarga Rasulullah menjaga kehormatan akidah. Rumah itu kecil, tapi dari sanalah lahir wanita yang kelak akan menjadi penjaga kehormatan Nabi, saksi perjuangan, dan pelipur di masa-masa paling sulit. Sampai di titik ini, Sayyidah Fatimah kecil, beliau belum mengenal dunia luar sepenuhnya. Tapi sejarah telah mencatat bahwa masa awal hidupnya dibentuk oleh dua hal yang tidak terpisahkan, yaitu cinta ayahnya yang penuh rahmat dan kebencian Quraisy terhadap kebenaran yang beliau bawa. Dan dari dua sisi itulah perjalanan hidup Sayyidah Fatimah dimulai. Saat Rasulullah disakiti, Sayyidah Fatimah masih kanak-kanak. Pada pertengahan dakwah di Mekah, sekitar tahun ke-6 hingga tahun ke-10 kenabian, situasi bagi kaum muslimin semakin berat. Kaum Quraisy sudah tidak sekedar menolak, tetapi mulai menggunakan kekerasan terbuka untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuka-pemuka Quraisy seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf membentuk semacam front sosial untuk memboikot, mengejek, dan memisahkan pengikut Rasulullah dari masyarakat umum. Mereka menuduh Rasulullah sebagai tukang sihir, pendusta, bahkan perusak tradisi leluhur. Rumah beliau di Mekah yang dahulu dihormati,
kini sering didatangi ejekan dan ancaman. Dalam periode ini, anak-anak Rasulullah juga menjadi sasaran. Para wanita Quraisy memandang hina keluarga Sayyidah Khadijah karena dianggap meninggalkan kemuliaan suku demi mengikuti ajaran baru. Sayyidah Fatimah kecil yang masih di usia kanak-kanak menyaksikan semua itu. Beliau hidup di tengah masa ketika nama Muhammad disebut dengan nada penghinaan di pasar dan di Masjidil Haram. Salah satu peristiwa paling keras yang diriwayatkan secara sahih terjadi di sekitar Ka'bah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di dekat Ka'bah dan para pembesar Quraisy duduk tidak jauh darinya. Mereka memperhatikan beliau dengan sinis. Di antara mereka ada Abu Jahal dan sekutunya. Salah satu dari mereka berkata dengan nada mengejek, "Siapa di antara kalian yang mau mengambil kotoran isi perut unta milik keluarga itu, lalu meletakkannya di punggung Muhammad ketika dia sedang sujud?" Maka seseorang melakukannya. Ia mengambil isi perut unta yang baru disembelih, penuh darah dan kotoran, lalu meletakkannya tepat di punggung Rasulullah ketika beliau sedang bersujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bangkit. Beliau tetap dalam sujud, menunggu sampai seseorang datang untuk menyingkirkan benda najis itu. Orang-orang Quraisy di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Sebagian memukul pundak satu sama lain karena puas melihat penghinaan itu. Tidak ada satupun dari kaum Quraisy yang berani membela. Berita peristiwa itu kemudian sampai kepada salah seorang dari keluarga Nabi. Dan dari riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa Sayyidah Fatimah kecil datang dengan langkah tergesa. Beliau melihat ayahnya dalam posisi sujud dengan kotoran unta di punggung. Beliau menangis sambil menyingkirkan kotoran itu satu persatu dari tubuh ayahnya. Beliau masih kecil, namun sudah paham bahwa apa yang dilakukan orang-orang itu adalah penghinaan terhadap kebenaran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholatnya, beliau tidak marah. Beliau hanya mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, binasakanlah Quraisy." Beliau menyebut nama-nama orang yang hadir dalam peristiwa itu satu persatu: Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan lainnya. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa semua nama yang disebut Nabi pada hari itu kelak tewas di perang Badar. Ketenangan Rasulullah pada peristiwa itu menjadi sesuatu yang selalu dikenang oleh para sahabat. Beliau tidak membalas dengan kata-kata kasar, tidak menegur, bahkan tidak meninggalkan tempat ibadahnya. Beliau tetap melanjutkan sholatnya hingga selesai. Dan di sisi lain, Sayyidah Fatimah kecil berdiri melihat ayahnya memendam tangis yang tidak mungkin dimengerti oleh anak seusianya. Di masa-masa yang sama, tekanan terhadap kaum muslimin juga meningkat dalam bentuk sosial dan ekonomi. Quraisy mengumumkan boikot terhadap seluruh Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Mereka tidak boleh berdagang, tidak boleh menikah dengan kaum lain, dan tidak boleh menerima bantuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya terpaksa tinggal di Si'ib Abu Thalib, sebuah lembah sempit di pinggiran Mekah. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dan At-Tabari disebutkan, selama pengepungan itu makanan sangat sedikit. Kadang mereka hanya mendapat sepotong kurma untuk beberapa orang. Tangisan anak-anak karena lapar terdengar di malam hari. Sayyidah Fatimah kecil berada di tengah situasi itu. Beliau tumbuh bukan dalam kenyamanan, melainkan di tengah suara lapar dan kesabaran. Periode Si'ib Abu Thalib berlangsung sekitar 3 tahun. Selama itu pula, Quraisy menolak berinteraksi dengan mereka. Setelah perjanjian boikot itu akhirnya dibatalkan, kondisi fisik banyak keluarga muslim sudah lemah. Namun, semangat dakwah Rasulullah tidak surut sedikit pun. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah mencatat bahwa sabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa itu sejalan dengan sabar para nabi terdahulu. Beliau mencontoh kesabaran Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa ketika menghadapi kaumnya yang menolak kebenaran. Ibnu Katsir menegaskan beliau tetap berdakwah tanpa lelah, meskipun disakiti,
karena tahu bahwa setiap nabi telah diuji dengan gangguan dari kaumnya. Ejekan terhadap keluarga beliau pun tidak berhenti. Beberapa wanita Quraisy memperolok-olok Sayyidah Fatimah dan saudari-saudarinya di jalan. Mereka berkata, "Itulah anak-anak orang yang memisahkan kami dari agama nenek moyang." Namun, Sayyidah Khadijah menenangkan anak-anaknya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengajarkan agar mereka tetap sabar. Riwayat-riwayat sahih menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah membalas hinaan itu dengan kekerasan. Beliau membiarkan waktu dan hujah membuktikan siapa yang benar. Dalam konteks inilah, Sayyidah Fatimah kecil tumbuh menyaksikan ayahnya disakiti tanpa membalas, dihina tanpa menuntut, dan tetap berdiri di depan Ka'bah untuk beribadah. Beberapa ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat-ayat Makkiyah pada periode ini banyak yang turun untuk meneguhkan hati Nabi. Misalnya, Quran Surat Al-Hijr ayat 97-99. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah di antara orang-orang yang bersujud." Ayat ini menggambarkan kondisi emosional Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah penghinaan Quraisy, bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan. Sayyidah Fatimah tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Beliau melihat bagaimana ayahnya tetap teguh dalam ibadah meski ditertawakan. Beliau melihat bagaimana doa menjadi senjata utama menghadapi kekerasan. Semua itu terjadi sebelum hijrah, ketika kaum muslimin masih minoritas dan belum punya perlindungan. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari masa kanak-kanak Sayyidah Fatimah. Beliau tidak dibesarkan di istana atau di sekolah bangsawan Quraisy, melainkan di rumah yang setiap hari menjadi sasaran ejekan karena membela tauhid. Di usia yang masih muda, beliau sudah belajar melihat penderitaan ayahnya sebagai kenyataan hidup, bukan sekedar cerita. Itulah masa Mekah pertengahan dakwah. Masa ketika Rasulullah disakiti secara terbuka dan Sayyidah Fatimah masih kanak-kanak. Sebuah masa yang mencatat bahwa seorang anak perempuan kecil sudah menjadi saksi dari ujian keras seorang nabi di tanah kelahirannya sendiri. Hijrah, kehilangan, dan awal kedewasaan. Tahun yang di kemudian hari disebut tahun kesedihan meninggalkan bekas yang nyata pada keluarga Nabi. Dua sosok penopang utama dalam hidup beliau runtuh dalam rentang waktu yang sangat singkat. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang sejak awal menjadi penopang moral dan materi dakwah, dan Abu Thalib, paman yang melindungi Nabi dari tekanan terbuka kaum Quraisy. Sumber-sumber klasik seperti Sirah Ibnu Hisam dan catatan Tobaqat Ibnu Sa'ad menggambarkan suasana Mekah saat itu. Bukan sekedar kehilangan pribadi, melainkan retaknya jaringan perlindungan sosial yang selama ini menopang gerak dakwah. Kehilangan Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib mengubah wajah rumah Nabi. Sakit duka bukan hanya soal emosi, ia juga mengubah status sosial dan keamanan. Tanpa pengaruh Abu Thalib, pemuka Quraisy semakin berani melancarkan tekanan. Tanpa Sayyidah Khadijah, beban kehidupan rumah tangga bertambah berat. Dalam konteks itulah, keputusan hijrah muncul bukan sebagai pilihan emosional semata, tetapi sebagai keharusan strategis, yaitu mencari tempat yang menerima dakwah dan memberikan keamanan bagi jemaah muslim. Proses hijrah tidak terjadi secara tiba-tiba. Nabi melakukan konsultasi, menyusun rencana, dan menjalin hubungan dengan orang-orang Madinah yang kelak dikenal sebagai Ansor. Perjanjian piagam dan perjanjian politik antara perwakilan Madinah dengan Nabi mengubah skenario. Mereka menawarkan tempat berlindung dan komunitas yang bersedia menerima Nabi dan pengikutnya. Catatan Ibnu Hisam dan kronik-kronik awal menekankan bahwa perpindahan ini adalah kerja politik dan sosial yang terencana, bukan pelarian panik. Riwayat Ibnu Sa'ad memberi detail penting tentang kedatangan anggota keluarga Nabi ke Madinah.
Sayyidah Fatimah pada masa itu bukanlah remaja yang segera berangkat bersama rombongan hijrah Nabi. Menurut beberapa riwayat, beliau menyusul kemudian bersama sejumlah wanita muhajirah ketika kondisi perjalanan dan keamanan lebih memungkinkan. Alasan praktis disebutkan yaitu keselamatan, peran perawatan keluarga, dan kenyataan bahwa migrasi dilakukan bertahap bagi sebagian orang demi mengurangi resiko deteksi. Catatan semacam ini menempatkan Sayyidah Fatimah dalam posisi bukan sebagai orang yang melarikan diri, melainkan sebagai anggota keluarga yang memikul tanggung jawab domestik sampai saat yang relatif lebih aman tiba untuk menyusul. Kedatangan Sayyidah Fatimah di Madinah terekam dalam beberapa sumber sebagai momen yang penuh dengan kasih sayang personal. Narasi-narasi sahih menggambarkan pertemuan keluarga kembali. Nabi menyambut anggota keluarganya dengan kelembutan, memberikan perhatian personal yang nyata setelah bertahun-tahun tekanan. Dalam runutan peristiwa, Sayyidah Fatimah segera menempati peran domestik yang intens. Beliau merawat rumah, membantu menyiapkan kebutuhan Nabi, dan menjadi pendamping dalam urusan rumah tangga yang sederhana. Buku-buku biografi seperti Tobaqat menyebutkan Sayyidah Fatimah dikenal karena kesediaannya bekerja keras tanpa mengeluh. Beliau tidak datang ke Madinah untuk mencari kenyamanan, melainkan untuk meneruskan tugas-tugas keluarga dalam lingkungan baru. Di sisi sosial, perubahan lingkungan membuka ruang bagi Sayyidah Fatimah untuk mengambil peran sosial awal. Madinah bukan sekedar tempat berlindung, ia adalah komunitas yang sedang menata kehidupan bersama, membagi tugas, mengorganisir kelompok muhajir dan ansor, dan menata ulang kehidupan sosial berlandaskan syariat yang baru dibawa oleh Nabi. Sayyidah Fatimah menjadi bagian dari jaringan perempuan muhajirah yang membantu rekan-rekan mereka, menyiapkan makanan, merawat yang sakit, dan menjaga anak-anak. Riwayat-riwayat awal menonjolkan kesederhanaan peran ini, bukan peran elit, melainkan tindakan nyata di rumah-rumah kecil yang sedang tumbuh menjadi komunitas. Dalam aspek ibadah, catatan sahabat dan sejarawan menyebut bahwa Sayyidah Fatimah mulai dikenal oleh lingkungannya sebagai sosok yang istiqomah dalam ibadah malam. Sifat ini tidak digambarkan dengan bahasa berlebihan. Laporan-laporan tradisi menegaskan kebiasaan malaikat kecil itu, bangun malam untuk sholat, memperdalam doa, dan menjaga rutinitas zikir. Hal ini muncul sebagai bagian dari pengamatan sahabat yang hidup bersamanya di Madinah. Pengamatan yang direkam dalam karya-karya hadis dan sejarah tanpa penyelaan dramatis. Peran ibadahnya menjadi bagian dari reputasi awalnya di Madinah, yaitu seorang wanita sederhana yang mengikatkan hidupnya pada rutinitas spiritual sambil menjalankan tugas rumah tangga. Perlu dicatat bahwa semua aktivitas tersebut terjadi dalam kerangka ekonomi dan sosial yang masih terbatas. Muhajir dan kaum keluarga Nabi tidak tiba di Madinah sebagai kelompok yang nyaman. Banyak yang hidup sederhana, berbagi sumber daya, dan menata ulang mata pencaharian. Sayyidah Fatimah dalam catatan tradisi bukan figur yang dibesarkan oleh kemewahan. Beliau menyesuaikan diri dengan realitas baru, yaitu masjid sebagai pusat kehidupan, rumah sebagai tempat produksi keluarga, dan komunitas sebagai arena pembagian beban. Pernikahan dengan Sayyidina Ali dan ujian kemiskinan. Di awal periode Mekah, ketika komunitas muslim sedang berusaha mengatur hidup baru berdasarkan syariat dan tata sosial yang segar, satu peristiwa rumah tangga mencatat pola hidup sederhana keluarga Nabi, yaitu pernikahan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sumber-sumber klasik menyajikan riwayat lamaran dan prosesnya secara ringkas namun konsisten. Nama-nama periwayat seperti Musnad Ahmad dan Sunan An-Nasai merekam bahwa Sayyidina Ali yang sejak lama dekat dengan Nabi dan keluarganya mengajukan lamaran untuk menikahi putri beliau. Riwayat itu menempatkan pernikahan tidak sebagai acara megah, melainkan keputusan keluarga yang mengedepankan kelayakan, ukhuwah, dan kesederhanaan. Satu detail yang kerap dikutip adalah soal mahar.
Dalam beberapa riwayat disebutkan, mahar berupa baju besi atau perisai milik Sayyidina Ali, sebuah simbol praktis dari apa yang dimiliki oleh calon suami, bukan barang mewah. Catatan-catatan ini termasuk yang direkam dalam literatur sirah dan musnad, menunjukkan bahwa pilihan mahar mencerminkan realitas ekonomi. Kaum muhajir dan sebagian besar keluarga inti Nabi hidup dengan keterbatasan materi. Mahar yang sederhana bukan sekedar soal nilai ekonomis, tetapi juga tanda bahwa pernikahan itu lahir dari kesepakatan moral antara keluarga Nabi dan Sayyidina Ali. Setelah akad, kehidupan rumah tangga Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali terlihat sangat sederhana. Ibnu Katsir ketika merangkum kehidupan keluarga Nabi dalam Al-Bidayah wa Nihayah mencatat, tidak ada pelayan, tidak ada kemewahan. Sayyidah Fatimah mengambil peran domestik penuh, menggiling gandum, menyiapkan makanan, dan mengurus rumah. Ada laporan tradisi yang menyebutkan bahwa tangannya sampai lecet karena pekerjaan rumah sehari-hari. Catatan semacam ini muncul berulang di karya-karya biografi awal sebagai penegasan bagaimana keluarga itu bertahan dengan kerja keras sendiri. Narasi-narasi tersebut ditulis sebagai laporan faktual. Rumah tangga Nabi bukan rumah bangsawan, melainkan rumah yang menghidupi dirinya dari usaha sederhana. Dalam konteks kebutuhan praktis, ada satu hadis yang sering dikutip. Sayyidah Fatimah meminta kepada ayahnya agar diberi seorang pembantu. Riwayat ini hadir dalam Sahih Al-Bukhari dengan redaksi yang berbeda-beda dalam sanad dan perincian. Istri Nabi meminta agar beliau diberikan bantuan domestik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi dengan menolak pemberian pembantu untuknya, tetapi beliau mengajarkan sesuatu yang bersifat spiritual dan praktis. Bacaan zikir yang kemudian dikenal sebagai zikir Fatimah, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar 3 kali masing-masing sebelum tidur dalam beberapa redaksi. Hadis ini tercatat sebagai pengganti bantuan material, sebuah instruksi spiritual yang menjadi bagian dari rutinitas keluarga dan yang juga dicatat oleh para periwayat awal sebagai amal yang sederhana namun bermakna. Peran Sayyidah Fatimah tidak berhenti pada urusan rumah tangga semata. Dalam periode ini, beliau juga menjadi istri dan ibu. Kelahiran putra-putranya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, menempatkan Sayyidah Fatimah pada posisi baru, yaitu mengasuh generasi penerus dalam kondisi komunitas yang sedang berkembang. Catatan-catatan biografi menegaskan bahwa beliau memenuhi peran ibu dengan kehadiran fisik yang intens, menyusui, merawat, dan menjaga anak-anak dalam suasana ekonomi yang pas-pasan. Tidak banyak uraian glamor tentang hari-hari itu. Yang tersisa di sumber-sumber adalah catatan fungsional tentang tanggung jawab keseharian yang penuh kerja keras. Sisi lain dari periode ini adalah hadirnya konflik eksternal yang memengaruhi keseharian keluarga Nabi. Perang-perang awal, khususnya Badar dan Uhud, berlangsung pada fase terbentuknya komunitas muslim di Madinah. Keterlibatan para suami dan laki-laki muda dalam medan perang membawa dampak langsung ke rumah. Ada kecemasan, luka, dan kebutuhan perawatan. Riwayat dalam Musnad Ahmad dan kronik sejarah menyebutkan bahwa setelah pertempuran Uhud, ketika Rasulullah mengalami luka, keluarga beliau termasuk putri-putri turun tangan merawat. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Sayyidah Fatimah membantu merawat ayahnya yang terluka secara faktual, membantu membalut, menyediakan air, dan menyiapkan kebutuhan perawatan darurat di rumah. Laporan-laporan ini muncul sebagai catatan keseharian, bukan dramatisasi, melainkan rekaman bahwa perawatan medis awal di komunitas saat itu sering dilakukan oleh keluarga sendiri. Tahun-tahun terakhir Rasulullah dan tangisan Sayyidah Fatimah. Memasuki tahun-tahun akhir kenabian, kondisi fisik Rasulullah mulai melemah. Riwayat-riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim menunjukkan bahwa tanda-tanda sakit beliau muncul setelah peristiwa Haji Wada, di mana Rasulullah telah memberi banyak pesan perpisahan tanpa secara langsung menyatakannya.
Di masa ini, kedekatan antara beliau dengan putrinya Sayyidah Fatimah mencapai puncaknya. Sayyidah Fatimah tidak hanya hadir sebagai anak, tetapi juga sebagai pendamping yang memperhatikan setiap perubahan kecil pada diri ayahnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjadi salah satu sumber utama periwayat momen-momen ini. Dalam riwayatnya yang masyhur disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Sayyidah Fatimah ketika beliau sedang terbaring sakit. Sayyidah Aisyah menggambarkan bahwa Sayyidah Fatimah datang dengan berjalan pelan. Lalu Rasulullah menyuruhnya duduk di dekat beliau. Beliau kemudian membisikkan sesuatu di telinganya. Seketika wajah Sayyidah Fatimah berubah dan beliau menangis. Tidak lama kemudian Rasulullah kembali berbisik kepadanya, dan kali ini Sayyidah Fatimah tersenyum. Setelah wafatnya Rasulullah, barulah Sayyidah Fatimah menjelaskan isi dua bisikan itu. Bisikan pertama adalah kabar bahwa ayahnya tidak akan sembuh dari sakitnya dan akan segera wafat. Bisikan kedua adalah kabar bahwa Sayyidah Fatimah akan menjadi anggota keluarga pertama yang menyusul beliau ke surga. Riwayat ini tercatat dalam Sahih Al-Bukhari dan Musnad Ahmad dengan redaksi yang serupa. Para ahli hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menguatkan kesahihan sanadnya dan menjelaskan konteks emosional di balik dua bisikan itu. Bukan sekedar percakapan keluarga, tetapi penyampaian informasi yang serat makna kenabian. Hari-hari terakhir Rasulullah dilalui dalam keadaan makin lemah. Dalam banyak riwayat disebutkan, beliau sering berada di rumah Sayyidah Aisyah. Sementara istri-istri lain mengizinkan giliran tinggal di rumah beliau untuk mempermudah perawatan. Sayyidah Fatimah sering datang menjenguk, dan setiap kali datang, Rasulullah berdiri atau berusaha menguatkan diri untuk menyambut putrinya, lalu mencium keningnya, sebagaimana diceritakan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam beberapa riwayat. Hal ini menunjukkan kedekatan yang konsisten antara ayah dan anak hingga saat-saat terakhir. Ketika hari wafat tiba, suasana rumah Rasulullah menjadi sangat tenang namun berat. Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah berada di pangkuannya, sementara beliau terus mengucapkan bersama Ar-Rafiq Al-A'la. Dalam keadaan itu, Sayyidah Fatimah berdiri di sisi tempat tidur, menyaksikan detik-detik terakhir kehidupan ayahnya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhir, Sayyidah Fatimah menangis dan mengucapkan kalimat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat. Wahai ayahku, telah dijawab panggilan Rabb yang engkau serukan. Wahai ayahku, surga Firdaus tempat kembali yang mulia. Wahai ayahku, kepada Jibril kami sampaikan berita ini. Ucapan itu bukan ratapan, tetapi ekspresi kehilangan yang mendalam dari seorang anak yang selama hidupnya menjadi saksi perjuangan ayahnya. Setelah pemakaman Rasulullah, sumber-sumber klasik menggambarkan perubahan besar dalam diri Sayyidah Fatimah. Riwayat dari Ummu Salamah dan Anas bin Malik menyebutkan bahwa beliau jarang keluar rumah, mengurangi interaksi publik, dan lebih banyak beribadah. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah mencatat bahwa Sayyidah Fatimah tidak lama bertahan setelah wafatnya ayahandanya. Dalam berbagai riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Waqidi, Ibnu Sa'ad, dan lainnya, disebutkan bahwa beliau wafat sekitar 6 bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian menyebut 4 bulan dan sebagian 6 bulan. Perbedaan kecil yang tidak mengubah konsensus bahwa beliau wafat pada tahun yang sama dengan wafatnya ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang usia Sayyidah Fatimah saat wafat, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Abdul Bar dan An-Nawawi menyebut antara 27 dan 30 tahun. Ibnu Sa'ad mengutip riwayat yang mengatakan bahwa beliau lahir 5 tahun setelah kenabian, sementara Rasulullah wafat pada usia 63 tahun, sehingga memperkirakan usia Sayyidah Fatimah sekitar 28 tahun saat meninggal. Tidak ada perbedaan mendasar dalam kronologi, hanya variasi hitungan tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri sangat terpengaruh oleh wafat istrinya.
Riwayat yang dicatat oleh At-Tabari dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Sayyidina Ali memandikan jenazah Sayyidah Fatimah dengan tangannya sendiri dengan bantuan Asma binti Umais. Setelah pemakaman, Sayyidina Ali dilaporkan duduk lama di sisi kubur, berbicara pelan, dan kemudian kembali ke rumah dalam keadaan tenang tapi jelas berduka. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang masih kecil kehilangan sosok ibu yang menjadi tempat bernaung setelah ketiadaan kakek mereka. Dengan wafatnya Sayyidah Fatimah, berakhirlah satu bagian penting dari keluarga inti Rasulullah. Beliau menjadi sosok pertama dari Ahlul Bait yang menyusul ayahnya, sesuai dengan kabar dalam bisikan kenabian. Riwayat-riwayat sahih tidak memperpanjang kisah dengan unsur emosional, hanya mencatat fakta. Wafatnya terjadi sekitar 6 bulan setelah Rasulullah di Madinah, dan beliau dimakamkan pada malam hari dengan prosesi sederhana. Warisan ibroh dari tangisan Sayyidah Fatimah. Setelah wafatnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, riwayat-riwayat para sahabat dan tabi'in menyisakan gambaran yang utuh tentang siapa beliau dalam pandangan Islam. Tidak banyak perincian tentang hari-hari setelah kematiannya, tetapi pengaruh keteladanan beliau tercatat luas dalam kitab-kitab hadis dan tafsir. Para ulama menempatkan Sayyidah Fatimah sebagai salah satu figur perempuan paling mulia sepanjang sejarah umat. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan sabda Rasulullah SAW, Fatimah adalah penghulu para wanita di surga. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya adalah Sayyidah Aisyah dan Huzaifah. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa kemuliaan ini bersifat umum, bukan hanya karena nasabnya sebagai putri Nabi, melainkan karena kesempurnaan iman, kesabaran, dan amalnya. Beliau disebut Az-Zahra yang bercahaya, bukan karena simbol puisi, tetapi sebagai ungkapan tentang kejernihan hati dan keteguhan dalam ujian. Dari kehidupan dan keteguhan Sayyidah Fatimah, riwayat-riwayat sahih menampilkan pola yang konsisten. Sayyidah Fatimah lahir di tengah tekanan, tumbuh dalam lingkungan dakwah yang penuh tantangan, menikah dalam kesederhanaan, dan hidup dalam keadaan terbatas secara materi. Tidak ada satu fase hidupnya yang bebas dari ujian. Beliau menyaksikan langsung ayahnya disakiti. Ibunya Sayyidah Khadijah wafat di masa sulit. Suaminya ikut berperang, dan akhirnya beliau sendiri menghadapi kematian muda. Namun, dari seluruh perjalanan itu, tidak ada satupun riwayat sahih yang menunjukkan keluh kesah atau protes terhadap takdir. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menggambarkan Sayyidah Fatimah sebagai perempuan yang paling mirip dengan ayahnya dalam tutur kata, keteguhan, dan ibadah. Sementara Al-Qurtubi dalam tafsirnya pada Quran Surat Maryam dan Quran Surat Al-Ahzab menulis bahwa kemuliaan keluarga Nabi bukan terletak pada garis keturunan, tetapi pada kesetiaan terhadap risalah. Karena itu, Sayyidah Fatimah dihormati bukan hanya karena nasabnya, tetapi karena beliau menjaga kemuliaan risalah itu melalui amal, kesabaran, dan akhlak. Imam An-Nawawi menulis bahwa Sayyidah Fatimah adalah contoh sempurna bagi setiap muslimah dalam hal ketaatan dan keteguhan iman. Beliau bukan hanya putri Nabi, tetapi juga figur mukminah yang mandiri. Dalam pandangan Ibnu Katsir, keteladanan Sayyidah Fatimah terletak pada keseimbangan antara pengabdian kepada keluarga dan ketekunan dalam ibadah. Sementara itu, Al-Qurtubi menyoroti sisi zuhud. Dalam penjelasannya, Sayyidah Fatimah tidak pernah meminta bagian harta dunia meskipun beliau bisa. Setelah Rasulullah wafat, beliau sempat menuntut hak warisan berdasarkan persepsinya terhadap kaum umum. Namun, ketika dijelaskan oleh Abu Bakar bahwa para nabi tidak meninggalkan warisan duniawi, beliau menerima dengan diam. Al-Qurtubi menyebut sikap ini sebagai bentuk ketaatan yang tumbuh dari pengetahuan, bukan dari paksaan. Sayyidah Fatimah meninggalkan warisan yang bersifat batiniyah, bukan simbolik. Beliau tidak meninggalkan peninggalan materi, tetapi meninggalkan teladan moral. Dalam tradisi hadis, zikir yang diajarkan kepadanya oleh Rasulullah dikenal sebagai tasbih Fatimah,
dan masih diamalkan oleh umat Islam hingga hari ini. Itu bukan sekedar ritual, tetapi simbol pengganti tenaga dan kesabaran di tengah keletihan hidup. Para ulama kemudian memandang Sayyidah Fatimah sebagai model muslimah sejati. Tidak dilihat dari kecantikan fisik atau kemewahan hidup, tetapi dari kekuatan spiritualnya. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa menegaskan bahwa Sayyidah Fatimah adalah bukti bahwa kemuliaan perempuan dalam Islam tidak tergantung pada pangkat, tetapi pada amal dan takwa. Dari seluruh perjalanan hidupnya tampak pola yang konsisten, yaitu kekuatan hati di tengah keterbatasan. Sayyidah Fatimah mengajarkan bahwa kemuliaan sejati tidak lahir dari keadaan lapang, tetapi dari kesabaran dalam sempit. Tangisannya saat melihat ayahnya disakiti bukan tanda kelemahan, melainkan refleksi cinta dan empati yang mendalam terhadap perjuangan kebenaran. Beliau menangis karena iman, bukan karena takut kehilangan dunia. Hidupnya menjadi pengingat bahwa seorang muslimah dapat menjadi kuat tanpa kehilangan kelembutan, berjuang tanpa kehilangan kehormatan, dan berkorban tanpa berharap balasan selain ridho Allah. Dalam setiap fase kehidupannya, dari masa kanak-kanak di Mekah, hijrah ke Madinah, pernikahan dalam kemiskinan, hingga wafat muda, Sayyidah Fatimah mempraktikkan satu prinsip yang tidak berubah, yaitu kesetiaan kepada risalah ayahnya. Dengan wafatnya Sayyidah Fatimah, generasi Ahlul Bait memikul warisan bukan berupa harta, tetapi teladan iman. Beliau menjadi pengingat abadi bahwa kekuatan terbesar seorang mukmin tidak diukur dari pengaruh sosial, melainkan dari keteguhan hati dalam menanggung amanah iman. Inilah warisan spiritual dari tangisan Sayyidah Fatimah. Air mata yang tidak lahir dari kelemahan, tetapi dari cinta dan keyakinan yang tidak pernah pudar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.